anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Vero dalam pembelajaran puisi. Kali ini ya kita akan belajar untuk mengidentifikasi tema, suasana, dan makna sebuah puisi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, baiklah Ibu kembali mengingatkan ya, di masa ini masih masa pandemi ya. Kita jalankan protokol kesehatan dengan baik ya, walaupun di rumah saja kita tetap selalu hidup bersih, menjaga pola makan dan teratur berolahraga. Ibu juga mengingatkan jangan lupa untuk terus berdoa supaya pandemi yang ada di negara kita segera selesai, kita bisa berjumpa atau dapat berjumpa, bertatap muka kembali, saling bertegur sapa di kelas, saling berdiskusi dengan teman-teman dan dengan Bapak Ibu guru. Baiklah anak-anakku ya, seperti yang sudah ada di layar ya, untuk materi pembelajaran hari ini adalah tentang puisi. Seperti yang sudah kita lakukan pada pembelajaran di Google Classroom beberapa hari yang lalu ya, atau lebih tepatnya 1 minggu yang lalu ya. Untuk kade yang akan kita capai pada materi hari ini adalah mengidentifikasi suasana, tema dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi kita mengidentifikasi. Ini berupa ya pengetahuan, kade pengetahuan ya. Kemudian kalian ya diharapkan ya setelah pembelajaran ini kalian dapat mengidentifikasi suasana, tema dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ya. Peta konsep dari pembelajaran hari ini ya, peta konsepnya adalah kita akan mendalami puisi. Ya, di dalamnya nanti ada yang disebut dengan mengidentifikasi komponen puisi. Baiklah, ya, anak-anak tercinta, untuk memperjelas materi yang akan kita pelajari hari ini, ada baiknya kita perhatikan peta konsep yang ada di layar berikut ini ya. Materi mendalami puisi yang pertama adalah mengidentifikasi komponen puisi ya. Nanti di dalamnya kita harus dapat menentukan suasana puisi, kemudian menentukan tema puisi dan menentukan makna sebuah puisi ya. Kemudian kade keterampilan adalah mendemonstrasikan puisi. Tapi untuk yang kedua ini kita tidak mempelajari dulu ya. Kita mempelajari yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen puisi. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ibu lanjut ya. Terima kasih. Hakikat pembelajaran puisi. Puisi adalah satu bentuk sistem tanda karya seni yang bermediakan bahasa. Ya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Kemudian sastra atau di dalamnya puisi itu sebaiknya dibaca, dinikmati dan dimanfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi dinikmati. Nah, kemudian dimanfaatkan, ada nilai guna di situ, ada nilai-nilai yang bisa kita manfaatkan. Kemudian sastra salah satu bentuk seni yang dapat diapresiasi dan dipelajari atau dikembangkan ya. Kemudian pembelajaran sastra bersifat apresiasi dan ekspresif. Nah, kita mempelajari yang pertama yaitu diapresiasi, ekspresi nanti kepada kade yang keempat ya. Hakikat pembelajaran sastra ya, termasuk di dalamnya adalah puisi ya, bahwa karya seni itu ada, termasuk di dalamnya adalah sastra. Sastra ada puisi, ada cerpen dan sebagainya. Karya sastra ini bermediakan bahasa. Mengapa diciptakan oleh penyair ya? Mengapa puisi diciptakan oleh penyair? Terutama adalah untuk dibaca. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, hal baik apa yang akan disampaikan, pengalaman penyair apa yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian dinikmati, ada nilai seninya, media bahasa, ada nilai seni di situ, ada keunikan di situ. Kemudian dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, diapresiasi, kemudian
kreasi. Kita perlihatkan ya, Ibu perlihatkan video pembacaan puisi dari teman kalian yang bernama Mbak Hanum Tiara atau Tiara Hanum, kelas 10 MIPA 7 pada semester 1 ya. Ibu bimbing, kemudian menang dalam lomba FLSN baca puisi tingkat provinsi, juara yang ketiga. Silahkan menikmati ya anak ya, dinikmati baik-baik, disimak baik-baik bahwa dengan hanya membaca puisi kita dapat berprestasi. Ini dapat digunakan untuk nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang perkuliahan dengan menggunakan jalur prestasi ya. Jadi sekecil apapun mungkin yang dianggap sepele, kalau kita gunakan kesempatan ini dapat menghasilkan sebuah prestasi. Ibu karya D. Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedang kopior susumu dan rontak kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah buah pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar menebar pukat dan melempar sauh, lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Beri daku sumbang, karya Taufik Ismail. Di Uzbekistan ada padang terbuka dan berdebu. Aneh, aku jadi ingat pada Umbu. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka.
di mana matahari mengusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak berjaka. Bila mana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga. Tanah rumput, topi rumput, dan jerami bekas rumput. Keleneng genta, ringkih kuda, dan teriakan gembala. Berdirilah di pesisir. Matahari kan terbit dari laut. Dan angin zat asam panas dikipas dari sana. Beri daku sepotong daging bakar, lenguh kerbau, dan sapi malam hari. Beri daku sepucuk gitar, bossa nova, dan 3 ekor kuda. Beri daku cuaca tropika, kering tanpa hujan ratusan hari. Beri daku ranah tanpa pagar, luas tak terkata, namanya Sumba. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Sementara langit bagai kain tenunan tangan gelap coklat tua. Dan bola api merah padam membenam ufuk teduh. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari bagai bola api, cuaca kering dan ternak melenggut. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Baiklah anak-anak, demikian penampilan dari Mbak Hanum. Bagus kan? Bagus sekali ya. Ya bagus, juara 3 ya, juara 3. Ketika Anda mendengarkan pembacaan puisi tersebut ya, mungkin ada yang merinding ya, karena ini bercerita tentang ibu. Ya. Bagaimana seorang ibu itu dirindukan oleh anak-anaknya. Ya, seperti dalam teks tersebut. Ya, yang ada di layar. Ya. Ada beberapa kata yang merupakan kata kunci. Kala aku merantau, lalu datang musim kemarau, ya, sumur-sumur kering. Nah ini kan ada keindahan di situ. Kala aku merantau, mungkin dari teman-teman Anda ada yang merantau ke Jogja karena orang tuanya di luar daerah. Bagaimana perasaannya ketika berpisah dengan ibu? Ini digambarkan oleh Zamawi Imron dalam puisinya yang berjudul Ibu yang telah dibawakan oleh Mbak Tiara. Kemudian puisi yang kedua ya, berjudul Beri Daku Sumba, karya Taufik Ismail. Sumba itu daerah mana? Ya, Sumba adalah daerah Indonesia bagian timur, terkenal dengan sekarang itu sei sapi ya, yang sedang terkenal itu sei sapi. Jadi daging bakar, enak sekali. Saya suka sekali di Jogja, cabangnya sudah sangat meriah. Jadi ternyata kebudayaan, makanan dan khas di negara kita, di beberapa negara, di beberapa tempat di negara kita mulai dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Sumbawa. Yang bagaimana kerinduan atau apa ya? Ini Taufik Ismail itu belum pernah ke Sumba pada waktu menulis puisi ini, tapi dia membayangkan melalui cerita temannya bagaimana keadaan Sumbawa dengan kudanya, dengan sabananya, dengan dan sebagainya. Kemudian digambarkan dalam puisi. Jadi kerinduan ke suatu tempat yang belum pernah didatangi. Jadi kerinduan dalam imajinasi. Pernah ya? Jadi tidak perlu ke sana-sana. Kita cukup berimajinasi sudah terhibur. Ya. Beri daku Sumba. Oke. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda. Di sana terkenal dengan kuda yang turun bergemuruh di kaki-kaki bukit yang jauh. Jadi rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor
Ini menggambarkan daerah Sumba yang telah dibacakan dengan baik sekali oleh Mbak Tiara. Ya. Puisi yang ketiga. Tadi yang puisi yang pertama panjang, puisi yang kedua lebih panjang lagi. Sekarang puisi yang ketiga. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Tuan tak hendak, kami tak ingin. Nah ini pantun, ini puisi jenis puisi yang ketiga. Jadi 1, 2, dan 3 merupakan karya seni yang disebut dengan puisi. Kita lihat berbeda atau tidak. Ya. Oke. Asumsi pengembangan kurikulum atau sastra dalam kurikulum kita, ya, bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan. Ya. Kemudian setiap anak juga memiliki daya imajinasi, ingin tampil dan jiwa seni atau estetika. Sekutu bukunya seseorang, dia pasti mempunyai jiwa seni dalam, karena otak kita itu ada otak kiri dan otak kanan. Dan ini perlu diasah. Jadi untuk berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, lahir dan batin, ya. Kemudian akan tetapi belum dapat mengoptimalkan pengalaman hidup, tidak mendayagunakan sumber belajar dari lingkungan peserta didik. Jadi Anda itu belum dapat mengoptimalkan, karena saya sebagai guru belum bisa mewadahi Anda untuk optimal, gitu loh. Sebenarnya masalahnya seperti itu. Kemudian keinginan untuk saling bekerja sama dengan orang lain itu ada. Seperti saya ini dengan Pak Budi yang merupakan operator, ini saya bekerja sama. Ada keinginan karena kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kemudian keinginan untuk tampil, untuk berkreasi, tapi tidak ada yang mengarahkan, sehingga kadang menghasilkan karya yang tidak asli, artinya plagiat dari orang lain. Ini yang terjadi di masyarakat. Hanya mengandalkan hasil akhir tanpa mementingkan proses bersastra atau berpuisi. Ya, makanya untuk pertemuan hari ini kita belajar pengetahuan dulu. Setelah itu kita keterampilan, mempelajari bagaimana cara membuat puisi berangkat dari pengalaman hidup kita. Ya, oke. Kemudian bahwa ada semacam lomba menulis puisi. Puisi yang baik adalah seperti ini. Harus ada kritik sosialnya, harus ada ini. Ini perlu disadari bahwa perlu ada perbedaan daya estetika. Jadi boleh kita berkarya bebas. Ya. Apa yang ingin kita sampaikan kita tulis dalam karya, dan kita sebagai guru atau masyarakat ataupun orang tua wajib menghargai itu. Bahwa anak yang pintar itu bukan yang selalu matematikanya 100, tidak seperti itu, ya. Oke. Pembelajaran puisi, bahwa puisi itu diapresiasi, dianalisis berdasarkan diksi, majas, gaya bahasa, dan makna, ya. Kemudian ekspresi kreasi, itu nanti bisa menulis puisi, rangka puisi, membacakan seperti tadi yang dibacakan oleh Mbak Tiara. Deklamasi itu mempuisikan tapi tidak membaca. Kemudian musikalisasi nanti akan Ibu pertontonkan musikalisasi yang baik seperti apa. Kemudian dramatisasi dan berbalas pantun. Ekspresinya atau kreasinya dari pembelajaran puisi, ya. Oke, mari kita bandingkan bentuk dan isi dari ketiga puisi yang sudah kita lihat di atas, kita baca, bahkan kita dengarkan, ya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh makna, kaya makna. Seperti buffer, berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Jadi dimakan ternyata bawahnya masih, jadi tidak tergambarkan, ya. Rasanya, maknanya itu bisa berbeda-beda interpretasinya antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain, ya. Keindahan puisi karena adanya penggunaan diksi. Diksi itu apa? Diksi adalah pilihan kata. Coba, ada pilihan kata mati, burung itu mati. Dengan burung
itu terkapar, burung itu layu, dan sebagainya, kan berbeda. Jadi tergantung pesan apa yang akan kita sampaikan, maka di situ akan ditentukan oleh diksi atau pilihan kata. Kemudian rima atau pola persajakan. Ini untuk menghasilkan keindahan bunyi, ada pola persajakan dan yang irama yang terkandung dalam puisi tersebut. Ya. Tadi dari ketiga puisi Ibu, Berida Kusumba, dan yang ketiga itu merupakan jenis puisi yang berbeda. Yang ketiga itu disebut dengan puisi lama. Puisi lama. Lama itu sangat terikat oleh jumlah baris dan bait serta pola persajakan. Puisi apa saja yang termasuk dalam puisi lama? Yang pertama adalah mantra, yang kedua adalah pantun. Ya, di dalamnya ada pantun berkait, ya, pantun kilat, kemudian ada talibun, gurindam dan syair. Kemudian puisi baru seperti yang dibacakan oleh Mbak Tiara, ya, tidak terikat oleh ketentuan banyaknya baris, bait dan pola persajakan, ya. Jadi tidak terikat. Jadi orang modern kan lebih bebas berekspresi. Bahkan ada puisi itu ada hanya gambar saja atau hanya rangkaian huruf tanpa makna sepertinya. Kalau orang awam membaca kayak mengiden. Kyopo, orang mudeng itu. Maaf saya menggunakan bahasa Jawa karena saya berada di daerah Jawa untuk lebih mengekspresikan tanggapan ketika terjadi atau ada puisi dengan kondisi yang mungkin berbeda, ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah paham? Ya, baiklah, Ibu lanjutkan, ya. Mari kita bandingkan bentuk dan isi dari ketiga puisi di atas, ya. Tadi sudah, ya. Ada puisi lama, puisi baru, bentuknya. Kalau puisi lama seperti apa, puisi baru, isinya, ya. Tadi sudah setelah sepintas sudah kita lihat. Mari kita bandingkan ketiga puisi di atas. Ibu, Berida Kusumba, dan pantun. Puisi Ibu tidak terikat oleh jumlah baris dan bait. Setiap baris dan bait mungkin berbeda. Pola persajakan juga tidak begitu ketat. Tapi pada puisi Ibu lebih menekankan pada apa yang ingin disampaikan. Berida Kusumba ini lebih menggunakan gaya bahasa yang sederhana, ya, sederhana, mudah dipahami, ya. Kemudian pantun itu ada sampiran, ada isi, ya. Kemudian ada pola persajakannya, ada ketentuan tertentu. Nah, ini yang ketiga tadi disebut dengan pantun. Jadi dari ketiganya berbeda, ya, berbeda. Kemudian kita saksikan video musikalisasi berikut ini, ya. Kita simak, Anda simak dengan baik. Ini adalah merupakan ekspresi lain dengan cara membaca puisi yang disebut dengan musikalisasi puisi. Anda yang mempunyai keterampilan untuk mengaransemen sebuah lagu, puisi ini diaransemen menjadi sebuah lagu, ya, dengan tidak boleh, ya, melencengkan itu apa, ya, makna tidak boleh keluar dari puisi yang sesungguhnya atau yang sebelum diubah, ya. Jadi harus diperhatikan frasa, pemenggalan frasa, kemudian kalimat dan sebagainya harus diperhatikan supaya makna tidak berubah, ya. Oke, bagaimana, menarik bukan? Ini dibacakan oleh teman anak dari SMA 2 Pati, ya. Ternyata menjadi juara nasional lomba musikalisasi puisi dan sangat bagus, ya, sangat bagus, ya. Itu adalah salah satu cara untuk menikmati puisi, ya, untuk menikmati puisi. Di samping hanya membaca dalam hati, kemudian membaca disuarakan, ya. Sekarang kita bahas materi yang pertama,
yang akan kita identifikasi yaitu tema puisi. Puisi menyajikan satu keutuhan tema dalam puisi, itu kan beberapa bait saja ya, atau beberapa baris saja. Ya, walaupun begitu, karena kata-kata dalam puisi itu padat makna, ya, walaupun sedikit, tidak sampai satu buku jumlahnya atau tidak berlembar-lembar, tetapi mempunyai satu keutuhan tema. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair ya, dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, walaupun ada beberapa puisi yang sangat sederhana dengan katanya bermakna denotatif, tapi banyak puisi bermakna konotatif untuk mendapatkan beratus-ratus lapis makna tadi ya. Tetapi tema puisi pasti hanya satu kesatuan ya, yang ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Nah, nanti kita akan belajar kata-kata kuncinya seperti apa. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Nah, kita mempunyai satu hal yaitu kata-kata kunci ya. Ingat ya anak-anak ya. Nah, baiklah, kita analisis puisi dari Sapardi Djoko Damono, judulnya Aku Ingin. Ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu pada api yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini ada kata-kata kunci yang ibu tandai merah ya. Aku ingin mencintaimu. Aku ingin mencintai. Orang mencintai itu kan karena kasih sayang ya. Kasih sayang. Jadi temanya tentang kasih sayang. Ada kata-kata kunci seperti ini. Jadi kasih sayang yang ikhlas. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan oleh kayu. Diucapkan kayu kepada api yang telah menjadikan aku. Bahkan ucapan terima kasih belum sempat. Ini adalah cinta yang ikhlas. Siapa? Api. Si api ini yang membakarnya telah menjadi abu. Ya. Kemudian temanya seperti apa? Ya, temanya seperti apa? Coba kita analisis ya. Temanya cinta atau kasih sayang ditandai dengan pemunculan kata-kata aku ingin mencintaimu yang diulang-ulang. Kemudian aku ingin mencintaimu dengan cara apa? Seperti apa? Nah ini temanya cinta ya, atau kasih sayang. Kemudian yang kedua, ibu. Seperti yang yang Anda lihat di layar, ada kata-kata yang ibu cetak merah. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau. Bila aku merantau sari-sari kerinduan, ibu-ibulah. Ya, jadi temanya tentang apa? Tentang kerinduan. Kerinduan. Temanya tentang kerinduan. Ya. Ini jelas ada beberapa kata kunci yang mengarah ke situ. Kerinduan pada ibu. Ya, kerinduan. Kerinduan pada seorang ibu. Ada kata-kata kunci ibu yang ibu garis bawahi dan masih banyak di bawah itu yang menyatakan bahwa si aku ini sangat merindu pada ibunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi yang kedua adalah suasana. Setelah membaca puisi, sering perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya. Ada yang menangis, ya, ada yang marah, ada yang bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan. Ya, kesan tidak hanya kesan-kesan yang mendalam. Nah, kalau Anda melihat film dan pesan-kesannya itu masih terngiang dalam waktu 1 tahun bahkan 6 bulan itu masih terngiang, jalan ceritanya, ini ya. Nah, itu artinya karya itu bagus. Jadi karya yang bagus adalah ketika meninggalkan kesan yang mendalam bagi perasaan membaca. Ya, misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga atau kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh.
ya. Itulah yang disebut sebagai suasana. Suasana itu apa? Yang Ibu garis bawahi atau yang Ibu cetak merah, coba diperhatikan, yaitu keadaan jiwa, ya, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Keadaan jiwanya menjadi bagaimana? Ya. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis, ya, yang ditimbulkan puisi itu, ya, terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Ya. Contohnya adalah sebagai berikut, ya. Contohnya, suasana dalam puisi Aku Ingin, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya aku. Ya. Sangat romantis, ya, penuh keharuan. Ya. Ya, kalau Anda bayangkan Anda cinta pada adik Anda, apakah Anda hitung-hitungan? Cinta ibu Anda kepada Anda, apakah ibu hitung-hitungan? Ya, aku dulu waktu hamil sudah memeriksakan ke dokter berapa kali, sudah memberi makan kamu berapa kali sehari, sudah memberikan makan, kemudian dikalkulasi, kemudian ketika Anda sudah bekerja kemudian ditarik tagihannya itu, kan tidak mungkin. Ya. Nah, jadi cinta yang romantis penuh dengan keharuan itu adalah suasana yang tercipta ketika kita membaca ini. Ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, selanjutnya ini untuk puisi Ibu, ya. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting, hanya mata airmu Ibu yang tetap lancar mengalir. Ketika tidak ada kasih sayang, tidak ada rezeki, sedang terpuruk, orang lain tidak memperhatikan, hanya Ibu yang selalu mendoakan. Tak pernah putus air mata Ibumu selalu mengalir. Nah, seperti itu. Jadi orang yang merindu itu kan pasti gelisah. Suasananya bagaimana? Anda pernah rindu? Tidak. Sudah merindu belum? Kalau Ibu sering merindu, kalau tanggal tua itu tidak punya uang kemudian merindu, gelisah sekali tidak punya uang. Ya. Cepat-cepatlah tanggal 1, ya. Jadi merindu. Kegelisahan orang yang merindu itu menimbulkan suasana yang sangat gelisah. Ya. Kemudian makna. Identifikasi yang ketiga adalah makna. Makna puisi adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Ya, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Kata-kata dalam puisi bersifat unik, bermakna berlapis-lapis seperti wafer. Berapa lapis? Seperti Ibu katakan tadi, ratusan. Ya, agak lebay, tapi menggambarkan bahwa wafer itu atau puisi itu sangat lezat sekali, lezatos gitu ya. Oleh karena itu, interpretasi seseorang terhadap teks puisi sangat subjektif. Ya, interpretasi, ingat. Ya, interpretasi atau tanggapan atau cara memaknai atau hasil pemaknaan seseorang terhadap sebuah puisi mungkin berbeda. Bahkan antara penyair dan pembaca bisa saja berbeda, tergantung pada pengalaman hidup dari pembaca tersebut, pemahaman, bahkan suasana hatinya. Kalau suasana hatinya sedang sedih, sedang putus cinta, sedang tidak punya semangat, kemudian membaca puisi yang penuh dengan suasana menyedihkan juga, respeknya akan lebih berbeda. Ini dalam menanggapi ya, kejiwaannya lebih semakin terpuruk gitu. Jadi lebih dapat mendalami gitu ya. Contohnya seperti apa? Makna Aku Puisi, ya. Cinta yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, ya. Kemudian makna puisi di sini yang dituliskan sangatlah sederhana, namun di balik itu dapat makna yang sangat dalam, ya, perwujudannya. Di dalam baris yang tertulis Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, sangat jelas Sapardi menggambarkan perasaan yang sangat mendalam tentang cara ya seseorang mencintai dengan
tulus apa adanya. Kan cara tadi menjadikan kayu menjadi abu, menjadikan hujan menjadi tiada. Nah, ini kan tentang cara mencintai. Mungkin ada yang mencintai tanpa kata-kata, ada yang mencintai dengan penuh kata-kata tapi tanpa perbuatan dan sebagainya. Cara mencintai. Ini cara mencintai yang baik, cintai yang tulus ya. Oke. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham? Sudah jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu kalian semakin mencintai karya puisi sastrawan kita, penyair kita. Bahkan Anda pun nanti dapat menjadi seorang penyair dengan beberapa teknik yang nanti kita pelajari bersama-sama setelah KD ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa untuk identifikasi tema, ya, kita harus mengetahui bahwa tema merupakan inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Ya. Kemudian suasana, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, efek psikologis. Kemudian makna, ini masih kosong ya. Makna, sengaja Ibu kosongkan, maaf. Sengaja Ibu kosongkan. Makna tadi apa makna? Ya, makna tadi apa? Ya, makna adalah ya interpretasi apa yang ditangkap oleh pembaca melalui puisi yang dibacanya. Tema tadi menjadi ide dasarnya, kemudian disampaikan dalam bentuk pesan nanti yang disebut dengan makna. Ya, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih. Selamat siang.